Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Perkenalkan, nama saya Riza Widawati Panggabean dengan NIM C1C021135. Baiklah, di sini saya akan memaparkan materi tentang penyusunan hasil penelitian, pembahasan, kesimpulan, dan saran, mata kuliah, metodologi penelitian. Penyusunan laporan penelitian merupakan upaya terakhir untuk mengkomunikasikan hasil yang diperoleh dari sebuah kegiatan penelitian. Di samping itu, melalui sebuah laporan penelitian, para pembaca dapat memperoleh petunjuk penggunaan prinsip-prinsip penelitian tersebut dalam kehidupan praktis. Hasil penelitian adalah pengkajian ulang terhadap validitas hasil penelitian. Pembahasan hasil penelitian dapat dijelaskan sebagai pemikiran asli peneliti untuk memberikan penjelasan dan interpretasi atas hasil penelitian yang telah dianalisis guna untuk menjawab pertanyaan pada penelitiannya. Jadi, pembahasan penelitian merupakan bahasan terhadap temuan yang diperoleh menurut ARI tahun 2007. Pembahasan hasil penelitian adalah penafsiran hasil yang berkaitan dengan hipotesis. Dalam menyusun hasil penelitian harus mempersoalkan hal-hal sebagai berikut. Yang pertama, merumuskan suatu masalah secara tepat dalam penelitian. Merumuskan suatu masalah teoritis dengan sendirinya juga memberi perspektif pada penggunaan teoritis yang telah ada. Usaha peneliti untuk memperluas pengetahuan teoritis sesuai dengan tuntutan ilmiah, yaitu menambah pengetahuan secara kumulatif. Yang kedua, suatu rumus yang menjelaskan kepada para pembaca bagi siapa hasil penelitian berlaku. Hal ini akan memberi pembatasan kedua atau di samping pengoperasionalan masalah pada simpulan yang ditarik. Yang ketiga, suatu uraian yang luas mengenai metode dan teknik yang dipakai. Dalam penelitian, uraian mengenai metode dan teknik sangat diperlukan sebab keduanya mempengaruhi simpulan yang telah ditarik. Dan yang terakhir, data yang telah dikumpulkan dan mempunyai relevansi terhadap masalah yang telah diteliti harus dipersoalkan dalam laporan ilmiah. Hasil dan pembahasan dalam sebuah laporan penelitian merupakan inti dari sebuah tulisan ilmiah. Penulisan harus menyajikan secara cermat dan jelas mengenai hasil analisis data serta pembahasannya berdasarkan kajian pustaka dan kerangka teori. Setelah memperoleh hasil penelitian, maka hasil itu akan dibahas untuk menemukan fokus permasalahannya. Penyajian hasil penelitian dapat dilakukan dengan cara deskriptif atau naratif, menggunakan tabulasi, tabel atau grafik, atau dengan menggunakan gabungan dua atau ketiganya secara sekaligus. Penggunaan ketiga cara tersebut disesuaikan dengan jenis data dan sejauh mana deskripsi data akan dijelaskan. Misalnya, pada awal peneliti memaparkan narasi temuannya, kemudian didukung dengan sajian data dalam bentuk tabulasi, tabel, atau grafik. Peneliti juga menyajikan data-data hasil penelitian, kemudian didukung grafik dilanjutkan deskripsi naratif. Pembahasan dapat dilakukan dengan fokus pada aspek teoritis dan aspek metodologis. Pada aspek teoritis perlu dijelaskan dan dibandingkan antara premis yang sudah digunakan untuk membangun hipotesis dengan kenyataan empiris di lapangan. Apabila teori yang ada belum mampu menjelaskan fenomena tersebut, dapat digunakan logika baik deduktif maupun induktif. Pada aspek metodologis, bahwasanya tidak ada penelitian yang sempurna, sedikit banyak akan mempengaruhi hasil penelitian. Peneliti perlu mengkaji hasil penelitian tersebut apakah dipengaruhi oleh kontribusi langkah-langkah metodologis yang sudah dilakukan. Aspek-aspek penyusunan pembahasan hasil penelitian. Dalam kerangka metode ilmiah ada 3 aspek yang digunakan untuk menyusun dan mengembangkan pembahasan, yaitu aspek kajian teoritis, aspek kajian empiris, dan aspek implikasi hasil. Yang pertama, aspek kajian teoritis. Salah satu tujuan peneliti melakukan penelitian adalah untuk klarifikasi teori, artinya peneliti ingin membuktikan apakah suatu teori tertentu berlaku atau dapat diamati pada objek penelitian tertentu. Pada penelitian seperti ini, hipotesis penelitian perlu diformulasi dan diuji. Ada 2 kemungkinan hasil pengujian hipotesis yang bisa diperoleh peneliti, yakni yang pertama, hipotesis penelitian atau teori yang diverifikasi terbukti. Yang kedua, hipotesis penelitian tidak terbukti. Berdasarkan hasil yang diperoleh, peneliti harus memberikan diskusi atau pembahasan terhadap hasil tersebut dalam konteks teori yang mendasari penelitiannya. Kompleksitas dari diskusi pada aspek ini bergantung pada hasil penelitian. Jika kemungkinan pertama hasil penelitian diperoleh, konteks diskusi dapat dilakukan secara lebih mudah.
Peneliti dapat merujuk kembali teori-teori yang telah disajikan pada kajian teoritis yang telah dituangkan pada bab tentang kajian pustaka. Dengan kata lain, teori-teori yang relevan dan dapat dijadikan argumentasi untuk mendukung hasil yang diperoleh dapat dikemukakan sebagai bahan diskusi. Yang kedua, ada aspek kajian empiris. Pembahasan hasil penelitian perlu juga dilakukan dengan cara merujuk pada kajian empiris yang telah dilakukan oleh peneliti terdahulu. Jika hasil penelitian konsisten dan teori yang ada atau hipotesis penelitian terbukti, pembahasan dapat diarahkan untuk memberikan rujukan penelitian terdahulu yang sesuai dengan hasil penelitian. Pada konteks ini, peneliti merecall hasil kajian empiris yang telah terkompilasi pada bab 2 atau tentang kajian pustaka. Biasanya peneliti menekankan bahwa hasil penelitiannya telah sesuai atau mendukung hasil-hasil penelitian terdahulu. Yang ketiga, aspek implikasi hasil. Hasil penelitian baik yang mampu membuktikan hipotesis maupun yang tidak pada dasarnya mempunyai implikasi atau dampak konsekuensi bagi objek penelitian. Peneliti harus mendiskusikan hasil peneliti ini di dalam konteks implikasi tersebut. Dalam hal ini, peneliti harus menginterpretasi hasil penelitian dalam konteks implikasi atau konsekuensi praktikal dari hasil penelitian bagi objek penelitian. Alasan yang mendukung mengapa aspek implikasi ini perlu dikemukakan adalah bahwa penelitian dilakukan berdasarkan suatu basis data historis atau yang sudah terjadi. Dengan demikian, jika peneliti tidak mendiskusikan implikasi dari hasil penelitiannya, maka ia hanya berhenti pada konteks cerita historis yang sudah terjadi. Pengertian kesimpulan dan saran. Kesimpulan adalah rangkaian akhir dari bab yang disusun karya tulis, di mana penulis memberikan pendapat dari semua apa yang telah dibahas hingga poin-poin yang ada bisa lebih tepat sasaran dan berguna. Kesimpulan juga memungkinkan penulis untuk mengungkapkan apa saja yang penting mengenai ide dalam sebuah tulisan dan bisa mendorong pembaca meraih perspektif baru mengenai subjek tema yang dibahas. Sementara saran merupakan anjuran dan masukan dari penulis yang diarahkan pada pembaca sesuai dengan tema yang dibuat. Ini bertujuan agar pembaca yang berniat meneliti tema yang sama bisa lebih mudah dan efektif dalam membuat dan mengembangkan tema. Kesimpulan yang bagus meliputi yang pertama, menjawab atas pertanyaan masalah yang ada merupakan rangkuman isi tulisan dalam versi yang lebih padat, singkat, segar, dan mudah dimengerti. Yang ketiga, menjabarkan hal yang khusus menjadi lebih umum. Yang keempat, bisa menarik pembaca untuk melahap semua isi tulisan pada kesimpulan yang ada. Yang kelima, bisa menstimulasi pembaca untuk berpikir dan berefleksi. Dan yang terakhir, memotivasi pembaca untuk melakukan suatu hal sesuai dengan tema yang dibahas. Unsur-unsur saran yang pertama, memberikan referensi. Hal pertama yang perlu diperhatikan dalam membuat saran adalah memberikan referensi ke penulisan seperti peneliti dan metode yang dipakai. Yang kedua, memberikan kata anjuran dalam sebuah karya tulis yang bersifat penelitian, penulis harus menyertakan sebuah anjuran berupa harapan agar penelitian selanjutnya bisa lebih baik dan maksimal. Jumlah kata. Pada rangkaian lain, penulis juga harus memperhatikan jumlah kata yang ada sehingga kesimpulan dan saran bisa lebih efisien. Jumlah kata yang biasanya ada dalam kesimpulan dan saran adalah maksimal 200 kata. Sekian materi yang dapat saya sampaikan, kurang dan lebihnya saya mohon maaf. Saya akhiri. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.